Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak giat mendorong kesetaraan perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik, khususnya keterwakilan perempuan di legislatif. Partisipasi dan perwakilan perempuan di legislatif ini menjadi langkah penting terwujudnya komposisi adil dan inklusif di parlemen. Sebagaimana prinsip dari SDGs No One Left Behind yang menekankan pentingnya melibatkan perempuan selaku pemangku kepentingan. Lantas pemirsa, seperti apakah upaya yang dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender perempuan di legislatif? Untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Iip Ilham Firman selaku Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian PPPA. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, salam sehat ya Pak. Ya, salam sehat Mbak Mona ya. Baik, Bapak, sebelum kita bahas mengenai apa langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, kita juga ingin mengetahui di awal, Pak, ini sebagai edukasi juga kepada pemirsa, sebenarnya mengapa kaum perempuan ini harus memahami peran pentingnya dalam bidang politik ini, Pak? Ya, kita mengetahui bahwa pemilu adalah sebuah sarana yang demokratis sebagai sebuah negara, sebagai sebuah negara untuk menghasilkan calon-calon legislator yang akan menjadi pejabat publik dalam 5 tahun ke depan. Dan kita tahu bahwa tugas-tugas dari legislator itu meliputi tugas fungsi pengawasan, fungsi pembuatan kebijakan, dan juga fungsi budgeting. Nah, ketiga fungsi ini sangat berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam situasi seperti ini, tentunya kita mengharapkan bahwa kebijakan yang publik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif itu menjadi lebih berkualitas. Nah, dari berbagai literatur yang kita miliki dan juga dari berbagai pengalaman negara lain yang kita dapatkan, kita mengetahui bahwa kehadiran politisi perempuan itu akan dapat menambah kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif, karena perempuan sebagai politisi akan menambah khasanah substansi dari kebijakan publik yang dihasilkan oleh sebuah lembaga parlemen, di mana pada umumnya akan banyak memiliki preferensi terhadap kehidupan perempuan dan anak. Inilah peran penting dari keberadaan perempuan dalam parlemen yang kita harapkan sekali lagi untuk meningkatkan kualitas parlemen kita dan juga meningkatkan kualitas dari produk-produk kebijakan publik yang dihasilkan oleh parlemen. Demikian, Mbak. Baik, Pak Iip, berarti pentingnya keterlibatan perempuan ini di parlemen adalah untuk meningkatkan kualitas di parlemen dan juga hasil atau kebijakan nantinya. Lalu untuk saat ini Pak Iip, di Indonesia sendiri apakah sudah berapa persen begitu Pak masyarakat Indonesia yang perempuan ini sudah berpartisipasi dalam bidang politik? Apakah ini masih bisa dikatakan rendah atau bahkan ini sudah makin meningkat ini Pak persentasinya di Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari sisi regulasi bahwa sudah ada upaya dari pemerintah kita untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen ya. Kita lihat mulai dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, kemudian juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang semuanya merupakan undang politik. Di sana menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Seperti yang paling sering kita dengar adalah adanya kewajiban setiap partai itu menampilkan representasi 30% perempuan sebagai calon legislatif. Bagaimana dengan hasilnya? Nah, kita melihat bahwa ada peningkatan, dan pada tahun 2019 itu perempuan di parlemen kita ada di angka 20%.
di DPR, kemudian di DPRD provinsi itu ada di 17%. Tentu saja ini angka yang masih jauh dari harapan kita 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Ya. Namun demikian, sebenarnya potensinya ada, Mbak. Apa potensinya? Bahwa pemilih perempuan kita itu jumlahnya sedikit lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki. Jadi kalau kita lihat di data KPU tahun 2023, pemilih perempuan kita berjumlah 101.500.000 sekian. Ya. Sementara kalau pemilih laki-laki ada di 100.100.000 sekian. Jadi ada selisih sekitar 300.000 jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki. Nah, berarti 50% ya. Tetapi untuk mencapai 30% saja sulit. Nah, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan saat ini agar bisa menggerek, bisa dapat meningkatkan keterwakilan perempuan kita di parlemen, baik itu di DPR, di DPD, di DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tentunya harapan kita bukan hanya kita meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dari segi kuantitas saja, tetapi juga bagaimana kita mengharapkan calon legislatif perempuan yang terpilih nantinya juga memang berkualitas untuk membantu mewujudkan parlemen yang lebih baik. Baik, 30% gitu Pak ya, target 30% keterwakilan perempuan di parlemen itu Bapak sendiri tadi juga mengatakan ini masih terbilang cukup jauh begitu Pak. Nah ini banyak juga pihak yang memandang sebelah mata target 30% keterlibatan perempuan di parlemen ini. Kalau dari Kementerian PPPA Pak Iip, apa yang akan kita lakukan, strategi apa yang telah dipersiapkan untuk bisa mengejar target ini Pak? Ya, memang ada hambatan-hambatan yang cukup fundamental yang dihadapi oleh kita ya, negara kita dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki ya, yang masih menempel ketat di dalam pemikiran masyarakat kita, dan itu sudah berakar Mbak sejak berabad-abad yang lalu, di mana perempuan dijauhkan perannya dari kehidupan politik ya. Dianggap bahwa politik itu dunia yang keras, yang kejam, dan perempuan tidak perlu bercampur di sana. Itu cukuplah dunia laki-laki. Jadi ada budaya patriarki di situ. Selain itu juga kita melihat adanya perempuan sendiri juga masih terbatas minatnya terhadap dunia politik. Kemudian juga kita melihat ada juga resistensi dari pihak partai politik dalam merekrut perempuan. Kita ada sistem zipper system, ya, di mana setiap 3 nomor urut 1, 2, 3 harus ada perempuannya. Tetapi dalam pelaksanaannya kita melihat seperti di daerah khususnya, itu jadinya menjadi sebuah syarat administratif bagi partai politik, ya, bagi sebagian partai politik, sehingga rekrutmennya tidak berdasarkan kaderisasi, tetapi dilakukan secara instan. Yang penting lengkap administrasinya, ada calon perempuannya, sehingga perempuan yang duduk dalam posisi caleg tersebut tidak menarik ya secara politik bagi masyarakat, karena masyarakat melihat bahwa mereka tidak memiliki berbagai persyaratan untuk layak dipilih. Ini persoalan kita, dan persoalan yang paling besar lagi adalah bahwa kita mengenal Mbak, politik kita ini menganut high cost politics, politik biaya tinggi. Disinilah persoalan, menurut kami itu persoalan terbesarnya di situ ya, bahwa untuk bisa menjadi caleg yang terpilih itu butuh dana yang tidak sedikit. Dananya minimal saja ya penyediaan alat peraga kampanye, dana mobilisasi untuk melakukan kampanye, merawat konstituen dan sebagainya. Belum lagi jika kita sampai pada pembicaraan politik transaksional dan sebagainya. Nah, inilah sebuah hambatan yang fundamental menurut kami yang dapat membatasi keterlibatan perempuan di parlemen. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak? Tentu saja sekarang di tahap ini kita berusaha dengan segala upaya menggugah kesadaran dari para pemilih kita, baik pemilih laki-laki maupun pemilih perempuan, untuk sama-sama mendukung
caleg-caleg perempuan yang berkualitas ya untuk duduk di parlemen. Kita yakin dan percaya masih ada ya caleg-caleg perempuan kita yang berkualitas yang dimana kita bisa menitipkan suara kita kepada mereka. Inilah yang kita coba gugah, dan beberapa waktu yang lalu, ya minggu lalu, kita melaksanakan seminar perempuan Indonesia untuk parlemen, di mana kita menggerakkan berbagai lembaga masyarakat, organisasi perempuan, kemudian juga para pemilih pemula dan sebagainya, untuk mengingatkan kita bersama, mengingatkan komitmen kita bersama tentang perlunya semangat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu juga Kementerian PPPA juga akan melakukan upaya digital campaign ya ke berbagai kanal untuk memperluas himbauan ini. Dan ini baru kepentingan atau upaya dalam jangka pendek. Dan Ya. untuk jangka menengahnya nanti pasca pemilu 2024 ini, tentunya kita perlu memikirkan bagaimana support negara terhadap caleg-caleg perempuan ini, terutama kaitannya dengan high cost politics yang mereka hadapi. Bisa saja seorang perempuan itu popularitasnya tinggi, elektabilitasnya mungkin tinggi, tetapi kemampuan finansialnya yang tidak mumpuni, sehingga menyebabkan yang bersangkutan gagal untuk sampai ke parlemen. Nah, ini tentu saja juga kondisi yang kita sayangkan, yang juga akan merugikan parlemen itu sendiri. Karena itu kami akan memikirkan bagaimana caranya negara juga perlu peduli dengan kondisi seperti ini. Perempuan juga perlu disupport untuk bisa sampai ke parlemen. Kalau negara bisa memberikan bantuan kepada partai politik, mungkin ada item-item di mana negara juga bisa membantu perempuan untuk bisa ikut serta sebagai kontestan dalam pemilu. Itu Baik. diantaranya yang akan kita lakukan. Terima kasih. Baik, baik. Berarti dari sini bukan hanya kita meyakinkan kaum perempuan tadi saja untuk bisa maju begitu Pak ya, berpartisipasi di parlemen, tapi juga ini harus ada juga komitmen dari pemerintah untuk bisa memberikan ruang begitu untuk perempuan yang ada di Indonesia. Bapak, kalau di Indonesia apakah Kementerian PPPA ini sudah ada memetakan Pak kira-kira daerah mana yang tinggi begitu Pak dari keterlibatan perempuannya di parlemen untuk saat ini Pak Iip? Iya Mbak Mona, keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen itu kami mencatat diantaranya itu adalah di Maluku Utara, di Maluku Bengkulu, Utara. dan Sulawesi Utara. Ya, ada 3 provinsi dengan keterwakilan perempuan yang tertinggi di parlemen. Sementara ada juga daerah-daerah yang tidak ada dapilnya yang caleg perempuan yang lolos ke parlemen, seperti di Provinsi Kepulauan Riau misalnya. Kemudian di Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua Barat. Jadi ada 6 provinsi. Serta ada 19 dapil yang tidak ada caleg perempuannya yang terpilih di jajaran DPR RI. Ya. Seperti di dapil-dapil di Aceh, Riau, Babel, Kepri, Lampung, DKI Jakarta juga ada, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kaltembal, Kalsel, Kaltara, dan Papua Barat. Jadi masih ada disparitas antara provinsi yang memiliki caleg terpilih dan yang masih belum bisa mewakili satu pun calegnya ke parlemen. Baik, dari data yang Bapak sebutkan tadi masih ada 16 dapil begitu Pak ya di Indonesia ini yang 19 masyarakatnya dapil. 12 dapil di Indonesia masyarakatnya belum memberikan kepercayaan kepada caleg yang perempuan tadi untuk maju di parlemen. Berarti ini menjadi tugas kita bersama khususnya juga dari Kementerian PPPA untuk bisa memberikan keyakinan juga kepada masyarakat, meningkatkan kualitas perempuan dan juga memberikan ruang tentunya di parlemen. Pak Iip, terima kasih banyak sudah memberikan informasi terkait bagaimana keterlibatan perempuan di parlemen hingga saat ini. Kita akan diskusi lagi Pak Iip terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PPPA di Indonesia saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Iip, selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam Kominfo Newsroom membahas mengenai bagaimana keterlibatan perempuan di parlemen bersama dengan Bapak Iip Ilham Firman. Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.